Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Setelah selesai berdoa, pembelajaran pertama adalah PPKN. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga. Energi tidak bisa lepas dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Listrik, air, atau bahan-bahan kendaraan merupakan sumber daya yang banyak dikonsumsi manusia sehari-hari. Karena manusia membutuhkan energi untuk kehidupan sehari-hari dan memberikan manfaat. Namun sebaliknya, jika dilakukan pemborosan, penggunaan energi akan mengakibatkan persoalan. Contohnya, dengan penggunaan listrik yang berlebihan, lampu tetap menyala meski tidak digunakan. Dampaknya, kita akan mengeluarkan uang lebih besar karena pembayaran tagihan listrik menjadi mahal. Televisi hampir sepanjang hari menyala, meski tidak ada yang menonton atau ketiduran. Untuk mengantisipasi itu, perlu dilakukan penghematan pemakaian bagi masyarakat. Cara atau tindakan yang bisa dilakukan untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Mematikan lampu jika tidak digunakan atau pada siang hari. Mengganti lampu dengan yang hemat energi. Mematikan semua peralatan elektronik jika tidak digunakan. Mematikan kompor jika tidak dipakai. Dan merawat agar nyala api sempurna. Menggunakan air secukupnya, tidak berlebihan, dan mematikan keran air jika sudah digunakan. Membuat atau mendesain rumah dengan penerangan yang cukup, sehingga mengurangi penggunaan lampu. Menggunakan kendaraan seperlunya untuk menghemat energi. Mencabut charger handphone atau saklar saat tidak digunakan. Untuk menghemat listrik. Jika memungkinkan, bisa mengeringkan pakaian di bawah sinar matahari langsung, tidak memakai mesin cuci. 1. Penggunaan listrik yang berlebihan dapat mengakibatkan biaya tinggi. Salah satu cara menghemat penggunaan energi listrik yaitu A. Memasang lampu yang dayanya besar. B. Memasang lampu yang dayanya kecil. C. Mematikan lampu yang tidak perlu. D. Membiarkan lampu menyala. Jawabnya adalah C. Mematikan lampu yang tidak perlu. 2. Setiap bulan, Pak Beni selalu mengeluh karena membayar biaya pemakaian listrik dengan mahal. Tindakan yang harus dilakukan Pak Beni untuk mengurangi tagihan listrik adalah A. Memasang lampu yang terang dan di setiap ruangan. B. Menyalakan lampu pada siang hari. C. Mematikan pompa air saat penampungan air penuh. D. Menyalakan lampu di saat tidur. Jawabnya adalah C. Mematikan pompa air saat penampung air penuh. 3. Bentuk energi alternatif untuk menyalakan lampu atau pemanas ruangan adalah A. Energi air dan energi batu bara. B. Energi batu bara dan energi matahari. C. Energi biogas dan energi matahari. D. Energi batu bara dan biogas. Jawabnya adalah C. Energi biogas dan energi matahari. 4. Akhir-akhir ini sering terjadi pemadaman listrik secara bergilir. Hal itu disebabkan oleh pemakaian listrik yang melebihi kemampuan PLN dalam menyediakan tenaga listrik. Dari kejadian tersebut, perilaku bijaksana dari tiap pelanggan listrik di rumah yang harus dilakukan adalah A. Tidak berlangganan listrik lagi. B. Memprotes kepada PLN. C. Menggunakan lampu minyak. D. Menghemat pemakaian listrik. Jawabnya adalah D. Menghemat pemakaian listrik. 5. Pemerintah sering melakukan pemadaman listrik karena beban listrik terlalu berat. Konsumen rumah tangga dihimbau untuk menghemat listrik dengan cara A. Menggunakan alat listrik secara bergantian. B. Menggunakan mesin cuci pada malam hari. C. Membuka dan menutup lemari es berkali-kali. D. Menyalakan lampu jika tidak digunakan. Jawabnya adalah A. Menggunakan alat listrik secara bergantian. PLBJ, kompetensi dasar yang ingin dicapai.
Mengenal jenis-jenis jenjang sekolah yang ada di Jakarta. A. Mengenal jalur pendidikan di Jakarta. Jalur pendidikan di Indonesia ada 3. 1. Jalur pendidikan formal. 2. Jalur pendidikan non-formal. 3. Jalur pendidikan informal. 1. Jalur pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang dilaksanakan berjenjang. Mulai sekolah dimulai dari tingkat pendidikan usia dini, tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan menengah, sampai tingkat pendidikan tinggi. 2. Jalur pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar sekolah, misalnya sanggar, lembaga pelatihan, kursus, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. 3. Jalur pendidikan informal, yaitu jalur pendidikan yang diperoleh dan dilaksanakan oleh lingkungan atau keluarga secara mandiri, sadar dan bertanggung jawab, misalnya homeschooling. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai standar nasional pendidikan. 1. Pendidikan yang dimulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi adalah jalur pendidikan A. Formal, B. Non-formal, C. Informal, D. Mandiri. Jawabnya adalah A. Formal. 2. PKBM termasuk dalam jalur pendidikan A. Formal, B. Non-formal, C. Informal, D. Mandiri. Jawabnya adalah B. Non-formal. 3. Homeschooling merupakan jalur pendidikan A. Formal, B. Non-formal, C. Informal, D. Mandiri. Jawabnya adalah C. Informal. 4. Lembaga pelatihan atau kursus merupakan jalur pendidikan A. Formal, B. Non-formal, C. Informal, D. Mandiri. Jawabnya adalah B. Non-formal. 5. TPA Ar-Rahman merupakan jalur pendidikan A. Formal, B. Non-formal, C. Informal, D. Mandiri. Jawabnya adalah B. Non-formal. Demikianlah pembelajaran PLBJ dan PPKN hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua. Sebelum diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Setelah selesai berdoa, Pak Guru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.